Semua orang iri padaku. Aku memiliki keluarga yang sempurna dan bahagia. Sampai hari ulang tahun pernikahan ke-7, barulah aku tahu kebahagiaan di baliknya sudah lama rapuh. Ji, lihat kamu beli begitu banyak barang untuk suamimu dan anakmu, tidak mempertimbangkan dirimu sendiri. Lihatlah tangan ini. Apakah ini masih pelukis jenius Yunsan yang dulu terkenal? Tidak apa-apa, asalkan Jingxuan dan Zihao hidup dengan baik, ku sudah merasa sangat bahagia. Itu sepertinya suamimu. Kenapa dia menemani? Wanita lain memilih gaun pengantin. Kakak Jingxuan, apakah aku cantik dengan gaun pengantin ini? Bibi Manman, kamu sangat cantik. Aku sangat menyukaimu. Hau, siapa yang lebih cantik? Bibi atau ibumu? Tentu saja, Man-man kita yang paling cantik. Pak, keluarga Bapak sungguh bahagia. Ini foto bersama yang kami ambil untuk Anda. Lihat, betapa irinya mereka pada kita. Kalau saja kamu tidak menikahi Xiezi, kita sudah menjadi keluarga. Bibi, jangan berkata begitu. Aku hanya karyawan kakak Jingxuan. Man-man adalah pelukis baru yang menjanjikan. Mana mungkin dia suka pria bersuami. Ya, dia kan Bibi Manman. Bergabung dengan keluarga kita juga. Bergabung dengan keluarga ini? Kamu baik-baik saja? Kalian adalah satu keluarga. Lalu aku ini apa? Kamu serius mau bercerai denganku? Benar. Tidak, meski bercerai kamu tidak boleh seperti ini. Minta berlebihan. Kau bukan filantropis. Tidak akan murah. Kalian orang-orang brengsek. Kamu? Tidak apa, Bu. Semua hartanya sudah kugunakan untuk investasi perusahaan. Sudah tidak ada sisa uang. Sudah hampir 40 tahun. Masih mengira dirinya barang langka, nak. Dia mau bercerai. Ya bercerai saja. Xiezi, ku harap kamu tidak menyesal. Mulai sekarang, aku dengan kalian berdua, ayah dan anak, tidak ada hubungan lagi. Nona Xie, tanganmu pulih dengan baik. Sudah bisa memegang kuas. Ingat kurangi pekerjaan rumah. Periksa rutin. Terima kasih dokter. Bagus sekali. Pelukis jenius Yunshen akhirnya kembali. Selamat, Zi. Zhou Qingyan, kenapa kamu datang? Nansheng memberitahu aku segera. Kenapa? Kamu selalu membocorkan segalanya. Tidak ada pilihan. Dia bayarnya terlalu banyak. Zhou Qingyan, kamu terus mencari kabarku. Sebenarnya, aku selalu memperhatikanmu. Aku dengar dari Nansheng, kamu akan mengadakan pameran lukisan di Kota Bintang. Bolehkah aku menghadirinya? Aku datang hari ini untuk hal itu, Nona Yunshen. Aku secara resmi mengundangmu. Mengundangmu untuk kembali. Jadi, penggemar yang selalu menulis catatan panjang untukku, itu kamu? Ya, jadi, apakah kamu bersedia menerima undanganku? Dia bersedia. Baik, aku setuju. Tetapi sebelum itu, Nansheng, tolong jualkan rumahku. Semakin cepat, semakin baik. Baik. Wah, jadi kamu kembali untuk berdamai. Sudah terlambat, Xiezi. Sekalipun kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan kembali padamu. Kalian semua pikir aku kembali untuk berdamai? Xiezi, kita semua sudah dewasa. Tepati janjimu. Tingkahmu yang pura-pura menolak ini hanya membuatku jijik.
Kakak Zi, bagaimana kalau kamu minta maaf pada Kak Jingshuan? Kita tetap satu keluarga. Iya, Bu. Aku lapar. Cepatlah masak untukku. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah masak. Jangan biarkan anak dan cucuku kelaparan. Tidak punya cermin. Setidaknya ada Azmi. Lihatlah dirimu sendiri. Apa yang membuatmu berpikir, aku kembali untuk memasak untuk kalian? Siezi, kenapa bicaramu sekarang begitu kasar? Bu, guru bilang jangan berkata kasar. Lalu, apakah guru pernah bilang? Boleh anggap ibu lain ya? Aku kembali untuk mengambil. Barang-barang pribadiku. Minggir. Lihat, dia tidak anggap keluarga kita. Benar Kak Jingshuan, sikap Kakak Zi seperti ini. Bukankah menantangmu? Tunggu. Biar aku lihat apa yang kamu ambil. Kembalikan padaku. Bukankah ini karya pelukis jenius, Yunshen? Lukisan ini bernilai jutaan. Kapan kamu membelinya? Berani sekali kamu. Berani menggunakan uang Jingshuan untuk membeli barang jelek seperti ini. Yusha sudah lama pensiun. Lukisan ini sangat baru. Jelas karya terbaru. Kakak Zi, jangan-jangan ini dicuri? Aku yang melukisnya sendiri. Ini saya yang gambar sendiri. Kenapa saya harus kasih tahu kalian? Saya tidak tahu kamu bisa melukis. Kamu lagi ngapain? Ini sudah jam berapa? PR Hau-Hau sudah dikerjakan. Besok kan masih harus sekolah. Maaf, saya terlalu banyak urusan. Jadi lupa. Saya di luar kerja keras. Kamu jadi ibu rumah tangga saja tidak becus. Itu bukan baju kotor di ruang tamu. Sudah kami cuci. Kapan kamu mau cucinya? Maaf, saya akan segera mencucinya. Saya benar-benar tidak tahu apa gunanya menikahimu. Kamu setiap hari cuma tahu main perempuan di luar. Pulang cuma tahu perintah-perintah. Kok kamu bisa tahu semua ini? Kamu harus bicara seburuk ini. Bicaranya buruk. Nanti perbuatanku akan lebih buruk lagi. Semuanya masuklah. Kalian mau apa? Taruh barang-barang rumah saya. Saya laporkan polisi. Xiezi, kamu mau pindahkan barang-barang ini kemana? Rumah ini sudah saya jual. Apa? Dasar perempuan bajingan. Atas dasar apa kamu jual rumah ini? Xiezi, kamu jual rumah. Kalian mau tinggal di mana? Tidak ada hubungannya dengan saya. Kami sudah bercerai. Rumah ini adalah harta sebelum nikah saya. Saya mau jual ya jual. Kamu bilang rumah ini adalah harta sebelum nikah kamu? Apa buktinya? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah sertifikat properti. Rumah ini tidak ada hubungannya dengan Cheng Jingshuan. Apa punyamu punyaku? Kamu sudah menikah dengan Jingshuan dari keluarga kami? Semua mas kawin ini, itu milik keluarga Cheng kami. Nona Xie, barang-barang sudah siap. Baik, mari kita pergi. Kalian benar-benar memuakkan. Tolong ke depannya. Jauh-jauh dariku. Xiezi, kamu gila. Kamu bahkan tidak mau Hau-Hau lagi. Hau-Hau merupakan kandungmu. Mama, kamu tidak mau. Hau-hau. Benar. Aku benar-benar menyesal melahirkanmu. Kalian berempat sekeluarga jalani saja hidup dengan baik. Ya, aku sangat menyesal melahirkanmu. Kalian berempat jalani hidup kalian dengan baik. Perhatikan ucapanmu di depan anak. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa pergi. Kamu berani memukulku? Kakak Zi, bagaimana kamu bisa memperlakukan Kak Jingshuan seperti ini? Tindakanmu hanya akan semakin menjauhkannya. Aku hampir lupa dengan si gadis palsu ini. Kamu... Bajingan, kamu berani memukul anakku? Pergi kau. Shibu, Ini rumahku. Yang harus pergi adalah kalian. Ini 100.000 rupiah. Usir mereka keluar untukku. tepatnya segera keluar. Xiezi, jangan keterlaluan. Pergi. Sisi, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan harap
kamu akan memanggilku ibu mertua lagi. Itu bagus sekali. Hanya rumah tua. Sombong apa sih? Aku juga tidak sudi tinggal di sini. Ayah, sekarang bagaimana? Apakah ibu marah? Setelah ibu sadar, dia akan meminta maaf pada Hao-Hao. Memanggilku keluar hanya untuk makan. Aku masih harus mempersiapkan pameran Iya. lukisan. Pekerjaan bisa dilakukan kapan saja. Khawatir kamu bosan di rumah. Jadi ajak keluar jalan-jalan. Menu, Tuan. Yang ini, dan ini. Buka juga satu botol untukku. Romani, Conti, Tuan, hanya tinggal yang Grand Cru. Harganya 500.000. Apa Tuan memerlukannya? apa maksudmu? Kau takut aku tidak mampu membayarnya? Bukan itu maksud saya. Maaf, saya akan segera ambil. Sial, Zi. Ayo kita pergi. Tunggu. Chen Jingxuan, bagaimana kau masih berani menghamburkan uangku untuk makan minum mewah? Halo bang, tolong hentikan kartu tambahan saya. Ayo, Man-Man, makanlah lebih banyak. Setelah makan, kamu dan Man-Man pergi urus surat nikah. Kita akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Bibi Man-Man, mulai sekarang kamu adalah ibuku. Kakak Jingxuan, kita begitu bahagia. Bagaimana dengan kakak Zi? Jangan sebut orang sial itu. Ayo, bersulang. Benar, sekarang dia hanya bisa diam-diam di rumah, mengusap air mata. Ceka, lihatlah si brengsek ini. Baru bercerai sudah tidak menyembunyikannya. Pasti sudah lama berguling di ranjang dengan Liman Qi. Berguling di ranjang. Aku ingin melihat bagaimana dia nanti terpeleset keluar dengan memalukan. Ayo, ibu. Kamu akan lebih banyak. Pelayan, minta bon. Tuan, totalnya 503.000 rupiah. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau tunai? Baik. Tuan, kartu Anda ini tidak dapat digunakan. Ini kan kartu hitam. Bagaimana mungkin tidak bisa digunakan? Benar, ini kan kartu hitam. Mana mungkin tidak bisa digunakan? Iya, ibuku bilang, kartu ini bisa membeli apa saja. Tetapi Tuan, kartu Anda ini memang tidak dapat digunakan. Kamu ini tidak tahu apa-apa? Biar aku berikan. Maaf, pelayan ini baru bergabung. Saya bantu Anda periksa di belakang. Apa masalahnya? Tuan, sudah saya periksa. Saldo kartu Anda ini telah dibekukan. Dibekukan? Bagaimana mungkin ini? Jingxuan, apa yang terjadi? Sezi ada di sini. Pasti dia yang mengatur ini. Dasar perempuan jalang itu mengandalkan uangnya. Berani mempermalukanmu, nak. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Kakak Zi ingin memaksamu untuk berubah pikiran. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Sezi! Apakah ini ulahmu? Ya, memang aku. Apa mungkin aku harus membiarkanmu menghamburkan uangku di depan selingkuhan? Untuk pamer? Benar. Janji palsu saja berani? Pantas saja. Kan sedikit duit mau habiskan? Apakah perlu segitunya? Uangku lebih baik kusumbangkan daripada untukmu. Maaf, menyela. Bagaimana cara pembayarannya? Uangku sudah dipakai untuk perputaran perusahaan, Bu. Bagaimana dengan uang dari Sizi untuk ibu? Uang itu sudah kubelikan suplemen kesehatan. Tidak punya uang, tapi sok kaya pelayan. Ayah, aku takut. Cepat panggil ibu untuk bayar. Ada uang. Manki, bagaimana kalau kamu yang bayar dulu ya? Pakai kartuku saja. Oh,
Kajing Xuan, lihat ini. Hebat. Jika Yunshen bisa bergabung dengan perusahaan kita, maka perusahaan kita bisa langsung sukses besar. Lihat. Zakinyan, kamu cukup perhatian ya. Dihias begitu indah. Sukinyan, terima kasih. Mengadakan pameran lukisan Master Yunshen adalah kehormatan bagi saya. Halo. Baik. Saya masih ada urusan. Kalian jalan-jalan dulu. Lihat itu. Pameran pelukis jenius ini memang sesuai dengan reputasinya. Meski saya tidak mengerti, tapi rasanya sangat hebat. Tentu, Ibu. Keterampilan melukis Yunshen tak tertandingi di dalam negeri. Saya seumur hidup tidak akan mencapai tingginya. Asalkan kita bisa mendekati Yunshen, masa depan perusahaan akan sangat cerah. Xie, bagaimana dia bisa masuk? Masih perlu ditebak? Pasti dia merayu seorang staf. Ayo kita lihat. Xie, kenapa kamu di sini? Aku beritahu. Masalah restoran waktu itu, aku masih marah. Bisa apa lagi? 80% datang minta rujuk. Minta rujuk? Dulu aku benar-benar buta. Menyukai keluarga vampir seperti kalian. Aku cuma pakai sedikit uangmu. Kamu sampai perlu menegurku di depan semua orang. Benar. Kalau bukan karena anakku pintar, uang sedikitmu itu bisa jadi perusahaan besar. Iya, Bu. Ayah sangat bersusah payah. Aku bukan ibumu. Hubungan kita sudah putus sejak lama. Zi, sungguh sial. Bertemu dengan keluarga kalian. Kamu, Tante, sudahlah. Kajing Xuan sebentar lagi akan berbicara kerjasama besar dengan Yunshen. Perusahaan Cheng akan segera menaik ke level yang lebih tinggi. Apa aku tidak salah dengar? Kalian akan bekerja sama dengan Yunshen? Ya, Xie, semoga nanti kamu tidak menyesal. Menyesal? Yang seharusnya menyesal adalah kalian. Kalian masih belum tahu. Identitas asli Ziyi, kan? Dia adalah... Aku tebak. Jangan-jangan kamu ingin bilang dialah Yunshen? Ya, akulah Yunshen. Iya, saya memang Yunshen. Apa aku salah dengar? Kamu Yunshen? Bu, guru bilang, jangan berbohong. Bagaimana bisa kamu menipu orang? Xie, kamu dengar. Bagaimana bisa kamu mengajari anak berbohong di depan mereka? Iya, Kak Zi. Bercanda juga ada batasnya. Bagaimana bisa kamu merusak anak? semuanya lihat. Orang ini. Dia berani memasukkan diri sebagai Yunshen. Astaga, beraninya dia. Berani memasukkan diri sebagai Yunshen. Iya, lihat dia seperti ini. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yunshen. Zaman sekarang benar-benar ada saja orangnya. Kalian bilang, saya bukan Yunshen. Apa buktinya? Hanya mengandalkan mulut kalian yang jelek ini? Masih perlu bukti apa lagi? Semua orang sudah melihat. Siapa itu Yunshen? Apa hakmu untuk dibandingkan dengannya? Kamu sehari-hari hanya bisa mencuci dan memasak, mengajari Hao-Hao mengerjakan PR. Selain ini, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Inilah keluarga yang saya pertahankan dengan susah payah. Sandiwara ini sudah seharusnya berakhir. Xie, ternyata benar saya bercerai denganmu. Kalau tidak, saya tidak mau malu seperti ini. Siapa yang bilang malu? Itu Tuan Zhu, putra mahkota grup Zhu. Dulu hanya dengar Tuan Zhou berkuasa dan berpengaruh. Hari ini bertemu. Tak disangka begitu tampan. Tentu saja, Tuan Zhou adalah idaman banyak gadis dan wanita. Kalian tadi berdebat tentang apa? Ini putra mahkota grup Zhou. Tuan Zhou, itu saya dengar. Ini adalah pameran lukisan yang Anda adakan khusus untuk Nona Yunshen. Ada orang yang mengaku aku sebagai Nona Yunshen. Oh, siapa yang memasukkan? Ya itu ibu saya. Kamu bilang dia adalah ibumu? Tuan Zhou, biar saya yang jelaskan. Orang ini memang mantan istri saya. Tapi kami sudah bercerai. Semua perbuatannya tidak ada hubungannya dengan kami. Iya, dia yang mengaku sebagai Yunshen tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian tidak mengakuinya sebagai Yunshen?
dan malah berusaha melepaskan diri darinya. Iya, mana mungkin dia adalah Yun Shen? Kami sudah hidup bersamanya. Begitu lama. Masa tidak tahu dia orang seperti apa? Tuan Zhou, jangan buang-buang kata dengannya. Cepat usir dia keluar. Siapa yang berani? Tuan Zhou ini kenapa? Tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Sudahlah, pameran lukisan akan segera dimulai. Tolong, beri saya muka. Jangan berdebat lagi. Semoga nanti, saat Yun Shen naik ke panggung, kalian tidak terlalu terkejut. Xie Zi, kamu masih berani membantah. Aku sangat menyesal. Dulu kenapa menikahi? Barang memalukan seperti kamu. Dengar ya, penipu, nanti kamu akan tahu. Siapa itu Yun Shen? Dasar bajingan. Nanti lihat saja bagaimana kau bisa berkelit. Ayo kita pergi. Tadi, mengapa kau tidak mau kubantu jelaskan? Tentu saja, agar nanti bisa memberi mereka kejutan. Para tamu terhormat, selamat datang. Selamat datang atas kehadiran Anda. Silakan. Mari kita sambut tamu istimewa, Yun Shen. Xie Zi, di depan umum. Kenapa kamu berdiri? Kakak Z, bercanda juga ada batasnya. Yun Shen akan naik panggung. Kalau kamu menyinggungnya, kerjasama Kacing Suan dengannya akan terganggu. Kalian yang tidak punya mata ini benar-benar tidak mengerti situasi. Karena ini sederhana. Akulah Yun Shen. Jadi, apa masalahnya aku naik panggung? Baik, kamu benar-benar mengecewakanku. Dulu aku tidak pernah sadar. Kamu adalah wanita yang begitu haus pujian. Nah, selera macam apa yang kamu punya dulu? Kenapa menikahi wanita seperti ini? Hau-hau, ibumu benar-benar tidak tahu malu. Dia bukan ibuku, dia tidak pantas. Kakak Z, cepat duduklah. Jangan mempermalukan diri lagi. Akulah Yun Shen. Kalau tak kalian bermasalah, pergilah periksa. Kakak Z, jangan berbuat onar lagi. Para mitra di bawah panggung, semuanya adalah penggemar Nona Yun Shen. Benar! Jangan buang waktu semua orang di sini. Betul, kami datang untuk melihat Yun Shen. Pergilah kau. Mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan Nona Yun Shen naik panggung untuk berpidato. Kamu si penipu ini, cepat minggir. Beri jalan untuk Nona Yun Shen naik panggung berpidato. Tuan Cheng, lebih baik mulutmu dijaga kebersihannya. Cheng Jingsuan, kamu selalu hanya percaya pada apa yang kamu pikirkan sendiri. Maukah kamu mendengarkan apa yang dikatakan pembawa acara? Apakah aku ini Yun Shen atau bukan? Nona Yun Shen, silakan naik ke panggung. Bagaimana mungkin? Shizi adalah Yun Shen. Tidak. Ini tidak mungkin. Benar? Bagaimana mungkin itu dia? Pembawa acara? Anda salah. Xie Ji, kau benar-benar berani sekali. Bersama pembawa acara menipu semua orang. Saya sendiri adalah Yun Shen. Mana perlu menipu? Masih berani membantah. Cepat minta maaf sekarang. Saya bisa pertimbangkan untuk memohon pada Tuan Zhou agar dia tidak mempermasalahkanmu. Sungguh lucu. Kalian sebagai mantan keluarganya. Ternyata sama sekali tidak mengenalnya. Tuan Zhou, apa maksud Anda? Jangan-jangan kau benar-benar Yun Shen. Perlu saya katakan lagi. Kalian selalu memandang rendah latar belakang Zi. Tapi tak menyangka, dialah pelukis jenius itu, Yun Shen. Apa? Dia benar-benar Yun Shen. Lalu perusahaan? Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Cheng Jingsuan, tahu aku Yun Shen. Terkejutkah? Soalnya perusahaanmu sebentar lagi akan bangkrut. Aku ulangi sekali lagi untuk Z. Dia selalu berkarya dengan nama pena Yun Shen, menghidupi kalian para vampir ini. Jadi kalian memang sekelompok sampah yang buta mata. Kalian tahu tidak? Dengar-dengar Yun Shen ini. Ku tahu, kalau begitu, Yun Shen dikhianati oleh suaminya sendiri. Itu sebabnya dia berencana untuk kembali. Mereka pasti tidak tahu tentang kabar Yun Shen. Mereka sengaja datang untuk mencari masalah. Tidak. Aku tidak percaya. Kalian semua telah tertipu olehnya. Aku mantan suaminya. Dia cuma seorang ibu rumah tangga. Ya? Ia menikah ke keluarga kami selama 7 tahun. Nanya hanya pernah memegang panci dan piring. Kapan dia pernah memegang kuas? Kakak Z, kau benar-benar bersusah payah. Hanya demi menikah lagi dengan Kak Jingsuan. Mencari begitu banyak aktor untuk menemanimu berakting. Kalian, Semua ini
adalah sketsa karya Ziyi. Semuanya bisa membuktikan dialah Yun Shen. Ini memang adalah jejak kreasi Yun Shen. Aku pernah melihat catatan tangannya. Alasan Ziyi tidak pernah kembali berkarya adalah karena tertutup oleh kalian. Keluarga-keluarga yang tak punya mata ini. Keluarga ini benar-benar menjijikan. Tidak hanya menghisap darah Yun Shen, tapi juga menghinanya. Ya, orang dengan kelakuan rendah seperti mereka tidak pantas berdiri bersama kami. Jika kau benar-benar Yun Shen, maka aku sebelumnya. Ziyi, kita kan punya anak. Kita baru satu keluarga. Ibu, kau hebat sekali. Hao, bangga padamu. Pergi. Siapa yang satu keluarga denganmu? Jangan sok akrab di sini. Kau bilang saja dari dulu, kau adalah Yun Shen. Kami pasti tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Ya, Ibu. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kalau tidak, aku bisa pamer ke teman-teman. Pelukis terkenal Yun Shen adalah ibuku. Apa aku tidak bilang? Atau kalian memang tidak percaya? Zi, aku percaya padamu. Zi, mari kita rujuk. Kita adalah satu keluarga. Cheng Jingxuan, saat kamu berselingkuh dulu, pernahkah kamu berpikir kamu akan seperti ini? Sekarang sudah tahu identitas Zi. Sekarang datang lagi mengganggu Cheng Jingxuan. Kau benar-benar bajingan. Bagaimanapun juga, Zi sudah bercerai denganmu. Tidak mungkin menikah lagi denganmu. Urusan kami. Apa urusanmu? Oh, aku tahu. Kau yang menghasut di sana. Jadi, Ziyi baru mau bercerai denganku. Jangan asal tuduh di sini aku. Aku dan Ziyi hanya teman SMA. Teman SMA. Disebut begitu akrab. Aku lihat. Kalian sudah lama berguling di ranjang yang sama, kan? Iya. Kalian berdua laki-laki dan perempuan pezina pasti sudah lama berkomplot bersama. Jadi cari alasan untuk bercerai? Kalian. Hati yang kotor. Melihat semuanya kotor. Kau tak bisa kontrol nafsu bawah. Bukan berarti orang lain juga begitu. Ziyi, rupanya kau sudah panik ya? Karena aku tepat menebaknya, kan? Bagus, kau berani mengkhianatiku. Ya, pasti begitu. Perempuan jala. Berani memberi anakku tandu. Aku. Kau berani mendorongku. Ayo semua lihat. Pangeran Zugrup jadi pelakor. Mengganggu pernikahan anakku. Masih ternyata orang seperti ini. Ya, benar-benar binatang. Kakak Zi, kau dan kakak Jingxuan setidaknya sudah 7 tahun jadi suami istri. Bagaimana kamu bisa melakukan hal memalukan seperti ini? Kamu, pelacur yang merangkak keranjang orang, pantas bicara di sini. Kak Jingxuan, lihat dia memukulku. Ziyi, aku tidak menyangka kamu begitu kasar. Jangan buru-buru. Aku akan segera membereskanmu. Semuanya dengarkan baik-baik. Cheng Jingxuan adalah seorang brengsek yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. Dia berselingkuh dengan karyawan perusahaan selama pernikahan, terus menyedot darahku. Sekarang aku sudah memutuskan semua hubungan dengannya. Sedangkan Zhou Qingyan, dia membantuku bangkit kembali dalam karier. Hubungan antara kami berdua benar-benar bersih. Kuharap semua orang jangan sampai salah paham padaku karena kata-kata sepenggal. Jika Direktur Cheng terus membalikan fakta, aku terpaksa memintamu berbicara dengan pengacaraku. Sudah kuduga, orang seperti Direktur Zhou yang jujur dan terhormat. Bagaimana mungkin melakukan hal yang begitu kecil? Aku akan membatalkan kerjasama dengan grup Cheng. Sendiri selingkuh saat masih menikah, masih berani memfitnah orang lain. Aku juga akan membatalkan. Ya, batalkan. Batalkan kerjasama. Batalkan. Hancur semuanya. Perusahaanku hancur semuanya. Kalian tidak pantas berada di sini. Keluar! Bukan begitu. Satpam, usir keluarga pengacau ini. Tunggu. Aku tahu kamu pasti tidak tega meninggalkanku. Bawa mereka keluar bersama-sama. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Lepaskan saya. Apa? Menarik investasi? Selesai. Perusahaan saya benar-benar hancur. Baiklah, semuanya. Semuanya sudah selesai. Selanjutnya, mari kita sambut tuan rumah pameran seni kita, Zi, untuk berpidato. Sayang, kamu sudah pulang. Coba cepat.
Saya belikan kamu setelan baru. Ayah, hari ini saya menang hadiah, kata guru. Ibu membimbing dengan sangat baik. Oh, hebat sekali. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Aku ingin kasih satu yang selalu membantu dan mendorong saya. Dia adalah Z, saya tahu kamu masih mencintai saya. Dia adalah Zhou Qingyan. Sepanjang perjalanan ini saya sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungannya yang membuat saya bisa terus berkarya. Sialan si Z, kenapa kamu yang jadi Yunshen? Sekarang kita harus bagaimana? Mau bagaimana lagi? Tinggal di sini untuk dipermalukan. Bukankah dia cuma ibu rumah tangga? Kapan dia bisa mengukis? Sayang, ternyata selama ini menyembunyikan identitasnya. Dia cuma tidak tahan melihat kita bahagia. Ayah, ibu adalah pelukis hebat. Berarti bisa beli banyak mainan dong. Haha, kenapa kamu bisa begitu materialistis? Kau merasa ibumu baik, jadi biasa saja. Cukup. Dia hanya anak kecil. Kenapa kamu marah padanya? Ayah, PR saya belum selesai. Bibi Man tidak mengajari saya. Oh, baiklah. Kamu kerjakan PR dulu. Pinggang saya sakit lagi, Man. Bisakah kamu memasak? Mana mungkin saya bisa masak? Dulu semua ini dikerjakan Shi Ziyi. Bisakah kamu belajar darinya? Saya menikah ke sini untuk menikmati hidup. Bukan untuk jadi ibu rumah tangga. Cukup. Baiklah. Aku lakukan. Kenapa kamu minum sebanyak ini? Nanti aku siapkan susu untukmu. Bagus untuk perut. Aku sedang bantu Hao mengerjakan PR. Ibu sakit pinggangnya kamu lagi. Nanti aku juga harus pijat dia. Sayang, kamu baik sekali pada kami. Kalian pesan makanan saja. Aku mau keluar sebentar. Mau kemana? Pameran lukisan hari ini sangat sukses. Tiba-tiba banyak pesanan baru. Terima kasih, Qingyan. Tidak apa-apa. Aku juga penggemar kecilmu. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Tadi, kamu sedang mengkhawatirkan aku? Aku... Z, kamu mengkhawatirkan aku. Jadi kamu ikut ke sini? Aku salah. Aku sangat merindukanmu. Ayo pulang ke rumah. Cheng Jingshuan, tolong sadarlah. Kita sudah bercerai. Ini semua karena Limangi. Dia yang menggoda aku. Semuanya karena dia. Z, maafkan aku ya. Maafkan kamu? Ya, Dulu tidak menghargai. Sekarang setelah pergi malah ingin kembali. kamu benar-benar lucu. Ziggy, sudah lama kita bertengkar. Kamu seharusnya sudah memaafkan aku. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Kita punya anak. Apa kamu tidak dengar apa yang dikatakan Zi? Kalau kamu masih berani mengganggunya, aku akan memberimu pelajaran. Ziggy. Ayo, kita pergi. Ziggy. Halo Nyonya, apakah Anda mengenal pria ini? Dia tampaknya sangat mabuk. Sangat mabuk. Apa hubungannya denganku? Kalau ingin mencari keluarganya, telepon saja polisi. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ziggy, jangan pergi. Qingyan, terima kasih sudah membela aku tadi. Tidak apa-apa. Aku kira kamu benar-benar akan memaafkannya. Tenang saja, aku tidak akan bodoh lagi. Ayo pergi. Achen,
Terima kasih atas tasnya, sayang kamu. Man, aku merasa sangat tidak enak sekarang. Bisakah kamu buatkan sup penghilang mabuk untuk Aku datang ke sini untuk menjadi istri Anda, bukan untuk menjadi pembantu Anda. pembantu? Sayang, cepat bangun. Minum sup penghilang mabuk dulu sebelum tidur, biar lebih nyaman. Ziyi. Apa yang terjadi padamu? Perutku sakit. Mari, biarkan nenek lihat. Kenapa kamu memberinya makan es sebanyak ini? Aku tidak mengasuh anak, mana aku tahu. Kenapa masih diam saja? Cepat panggil ambulans. Halo? Apakah ini 120? Dokter, bagaimana keadaan cucuku? Kalian sebagai keluarga, bagaimana bisa memberi anak makan es krim sebanyak itu? Untungnya dibawa cepat. Kalau terlambat sedikit, bisa jadi radang paru-paru. Baik, dokter. Kami akan lebih berhati-hati ke depannya. Anak itu sebentar lagi akan bangun. Siapkanlah makanan yang ringan. Baik. Air. Tante Man, aku ingin minum air. Berisik apa? Ini dia. Tante Man, pelan-pelan aku tersedak. Kalau tidak mau minum, sudah. Sia-sia menganggapmu permata. Tapi aku tidak. Kamu bukan anak kandungku. Tante jahat, aku tidak mau kamu. Aku mau Mama. Sekarang bilang cari mama. Ibumu sudah lama meninggalkanmu. Aku tidak percaya kamu bohong, Mama bilang dia paling mencintaiku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Man, Papa, selamatkan aku. buka pintunya. Kenapa berisik sekali di dalam? Ya, Papa, selamatkan aku. Menunggu. Kalau kamu berani ceritakan hal ini kepada ayahmu, tunggulah saja. Hao, bagaimana kabarmu? Aku ingin ibu. Aku ingin ibu. Hao, kamu rindu ibu ya? Aku sudah sakit. Kenapa ibu belum datang? Ibu mungkin sedang sibuk. Pasti ibu akan datang menjengukmu. Mereka bilang ibu tidak mau aku lagi. Aku sangat rindu ibu. Kamu adalah anak kandung ibu, lahir setelah 10 bulan mengandung. Dia tidak akan meninggalkanmu. Man, aku akan hubungi Zizi. Jangan marah ya. Zizi, aku perintahkan kamu dalam 10 menit untuk sampai di rumah sakit. Zizi berani memblokirku. Ayah, apakah ibu tidak mau aku lagi? Tidak, ibu tidak akan meninggalkan kita. Aku akan telepon dia sekarang. Zizi sudah menghapusmu. Apakah dia akan angkat telepon? Meskipun dia sangat marah padaku, Hao tetap anak kandungnya. Sekarang Hao dirawat di rumah sakit. Pasti dia akan datang. Halo. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Kian, maaf, melewatkanmu. Masih minta aku kontrol ulang. Sama-sama, toh. Aku masih berharap kamu melukis beberapa lukisan lagi. Kenapa tidak angkat telepon? Apakah ada urusan mendesak? Selama beberapa tahun ini, keluarga mereka, baik urusan besar, kecil, atau mendesak, selalu meminta aku yang membereskan. Sekarang aku sudah paham. Itu bukan urusanku. Hao, jangan menangis. Ayah akan bekerja lebih keras. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Sial, kenapa tidak bisa dihubungi terus? Semua gara-gara wanita jahat ini, dia yang mengusir ibuku pergi. Ayah, cepat usir dia pergi. Dengan begitu, ibu pasti akan kembali. Kamu ngomong apa? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada Tante Man?
Halo, Kak Chen. Baik, aku segera datang. Lihatlah, orangmu pilih. Sungguh buta. Aku pergi ambil makanan. $20, bayar. Aku belum bilang mau makan apa. Aduh, cepatlah. Banyak sekali orang. Nasi pasti sudah dingin. Zizi, beginikah caramu jadi seorang ibu? Teleponmu tak pernah diangkat. Tahu tidak? Hau sakit parah. Aku sudah bukan ibunya. Dia sakit. Apa hubungannya denganku? Kamu? Hanya demi seorang pria seperti ini, kamu tega mengabaikan anak kandungmu sendiri. Apakah nuranimu sudah dimakan anjing? Ini rumah sakit. Jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Sudahlah, kita pergi. Kembalilah sialan. Zi, benarkah tidak mau pergi melihatnya? Bagaimanapun keadaannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Kita sudah selesai. Hau, ayo. Makan. Ayo. Aku tidak mau, Mak. Aku susah payah naik tangga dan antre untuk mengambil makanan. Kau mau menumpahkannya begitu saja? Aku tidak peduli. Aku hanya mau makan masakan Mama. Kamu sudah tidak punya mama lagi. Kalau tidak mau makan, ya lapar saja. Dulu kamu juga sesulit ini. Ribut apa? Anak ini butuh istirahat. Sudah disuapi? Dia tidak mau makan. Tidak tahu bagaimana cara menjadi ayah. Anak ini tidak punya ibu. Mama. Man, seharian ini kamu kemana saja? Ada apa? Aku sedang sibuk. Hau sedang sakit. Aku tidak sanggup. Bisakah kamu pulang membantu? Bukankah ibumu ada di sana? Aku sedang sibuk. Halo. Ayah. Ina, bagaimana kabarmu sekarang? Baik-baik saja, Bu. Aku hanya tadi lelah. Kenapa tadi aku tertidur? Usiaku sudah tua, tidak tahan lelah. Kupikir Limanci dan kamu sedang menjaga Hau. Dia ada urusan, belum pulang. Urusan apa lagi yang lebih penting dari anak? Dulu Zizi tidak akan seperti ini. Bu, kalau bukan karena ibu memaksa, bagaimana mungkin Zi akan meninggalkanku? Apa maksudmu mengatakan itu? Kalau bukan karena ibu suka, mana mungkin aku melindungi Limanci, si selingkuhan itu? Sudah, jangan bicara lagi. Tidak terjal, tidak baik, tidak terjal. Ada apa? Mau mitra kerja, menghentikan kerja sama dengan kita. Rantai keuangan kita putus, segera bangkrut. Apa katamu? Ini, mereka bahkan memblokirku. Para mitra bilang, Anda mengusik orang yang tidak seharusnya. Pasti Zhou Qingyan yang mengatur ini, pasti dia. Kamu pergi dulu tenangkan mereka. Baik, Direktur Cheng. Limanci si jalan ini, berani-beraninya selingkuh dariku. Benar-benar pelacur. Tidak bisa lepas dari pria. Kalian kenapa? Dasar pelacur, berani-beraninya kau selingkuh dariku. Bangsat, masih berani datang ke rumah sakit? Apa yang kau omongkan? Aku cuma pergi makan. Kenapa kau marah sekali? Makan, kurasa. Yang kau makan itu pria tua. Kakak Jingshuan, hatiku hanya untukmu. Bagaimana bisa kau berkata begitu padaku? Pura-pura, terus berpura-pura. Lihatlah, perbuatan baikmu sendiri. Ini semua palsu. Jangan percaya. Pelacur, Kau pikir kami ini buta? ini bukan kamu siapa lagi? Atas dasar apa kalian memukulku? Jangan kira aku tidak tahu. Keluargamu sudah bangkrut semua. Jadi,
Masih berharap aku menjaga kesucianku untukmu. Apa katamu? Aku demi kamu mengusir Ziyi. Kau diam-diam di belakangku. Main dengan pria lain, kau ini. Perusak. Chen Jingxuan, pantas saja si Ziyi mau bercerai denganmu. Kau memang sampah yang tidak berguna. Pergi. Hanya kau dari sini. Pergi ya pergi. Keluarga bajingan. Seumur hidup cuma bisa menempel, menghisap darah wanita. Rens. Ya, kau. Ayah, wanita jahat sudah diusir. Cepat jemput mama pulang. Baik. Mulai hari ini, kita sekeluarga hidup dengan baik. Ya. Ziyi. Apa yang kau lakukan di sini? Ziyi. Aku tahu, aku salah. Sekarang Hao sakit. Bisa kakak pergi ke rumah sakit untuk menemuinya? Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian. Urusannya, tidak usah kau beritahu aku. Ziyi, orang dewasa jangan ingat kesalahan orang kecil. Kami sudah tahu salah, maafkan kami ya. Ziyi, aku dan Hao tidak bisa hidup tanpamu. Kau kembali ya. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Ziyi, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak selingkuh dengan Limanki. Aku pantas mati. Dulu aku terlalu berlebihan. Asalkan kau kembali, kita bersama-sama. Hidup dengan baik ya. Lepaskan. Bagaimana dengan Limanki? Bukankah kau paling suka Limanki? Tidak, bukan begitu. Aku dan dia hanya main-main saja. Dia perempuan jalan itu. Dia yang menggoda aku duluan. Yang kucintai selalu kamu. Mencintaiku. Cintai aku. Tidakkah kamu mau memikirkan hal-hal yang dulu kamu lakukan padaku? Hal-hal yang menjijikkan. Man, kamu baik-baik saja. Ziyi, kenapa kamu tiba-tiba jadi gila? Cepat minta maaf pada Man. Ziyi, kita semua sudah dewasa. Harus menepati janji. Kamu bermain sulap seperti ini hanya membuatku merasa jijik. Ziyi, aku sudah berlutut memohon padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Hanya karena kamu berlutut memohon, aku harus memaafkanmu. Ziyi, sekarang utangku ke bank sudah tidak bisa dibayar lagi. Tolong bantu aku ya. Kukira kenapa kamu tiba-tiba mencariku? Ternyata sudah tidak punya uang. Ziyi, bukan begitu. Zhou Qingyan yang menjebakku. Semua mitra kerja perusahaan sudah kabur. Sudah tidak bisa bertahan lagi. Chen Jingxuan, kamu pakai uangku untuk memelihara selingkuhan. Pernah pikir hari? Ziyi, sekarang Zhou Qingyan hanya mendengarkanmu. Tolong bicara baik dengan Pak Zhou untukku. Ya. Membantu kamu lebih baik. Membantu anjing. Membantu anjing masih tahu. Membebaskan ekor padaku. Membantumu hanya akan membalas budi dengan kejahatan. Lupakan saja niatmu itu. Kamu harus membantuku, Ziyi. Bantu aku. Aku sudah habis jalan. Aku mohon padamu. Jangan mendekat. Ziyi, kita sudah menjadi suami istri selama 7 tahun. Kumohon, Jangan mendekat. bicarakan baik-baik dengan Direktur Zhou untukku. Jika kamu mendekat lagi, aku tidak akan segan-segan. Bagaimana? Kumohon. Ayah, di mana ibu? Ibu tidak pulang bersamamu? Hao, ini semua salah ayah. Ayah seharusnya tidak berselingkuh. Kali ini, mungkin ibu benar-benar tidak menginginkan kita lagi. Bagaimana mungkin? Pasti kau belum menjelaskan dengan jelas kepada ibu. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan Hao? Kita telah terlalu sering menyakitinya. Dia mungkin benar-benar tidak akan kembali. Tidak mungkin. Sebelumnya ibu masih bilang, aku adalah sayangnya. Tapi, Ayah, aku akan ikut denganmu untuk memohon pada ibu. Ibu pasti akan memaafkan kita. baik. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Selamat. Sekarang seluruh dunia tahu kalau kamu Imo, perselebriti dari berbagai kalangan, ingin meminta satu lukisan darimu. Ibu. Si, aku bawa anak untuk mencarimu, Si. Ibu. Hao, rindu padamu. Ziyi. Setelah kamu bersama Bos Chu, kamu berniat meninggalkan suami dan anak. Kenapa keluarga ini datang lagi? Benar-benar seperti pastry yang lengket. Untuk saja kerjasama dengan grup Cheng dibatalkan. Jika memelas seperti ini, benar-benar menjijikkan. Bos Chu, aku mohon padamu, lepaskan perusahaan kami.
Dulu kamu, Chen Jingxuan, kami sendirian di Kote Sing tanpa sanak saudara. Ziyi menggunakan koneksinya untuk membantumu berdiri tegak, bahkan mengorbankan karirnya sendiri. Bekerja keras tanpa mengeluh sebagai ibu rumah tangga, sedangkan kamu membawa wanita simpanan untuk menghinanya. Aku benar-benar tahu salahku. Lihatlah ketulusanku. Maafkan aku. Maafkan kamu. Biarkan ibumu terus menyusahkanku. Kamu terus berselingkuh. Biarkan anak terus menutupimu. Benarkah? Kamu adalah menantuku? Semua itu adalah kewajibanmu? Tidak. Bukan begitu. Ziyi, aku benar-benar tahu. Salahku. Asalkan kamu mau memaafkanku. Apapun yang kau suruh, aku mau. Membantumu? Mustahil. Dengar, silakan pergi. Ziyi, anakku sudah memohon seperti ini kepadamu. Apalagi yang kau inginkan? Kalau bukan karena dirimu, perusahaan kami mana mungkin bangkrut. Mana ada ibu mertua seperti ini? Ini sungguh wanita kasar. Ih, tidak tahu malu. Bukan satu keluarga. Tidak masuk satu pintu. Keluarga ini benar-benar pengkhianat. Pantas saja. Bawa semua orang ini pergi. Dan juga, selama ini adalah aset grup Zhou selamanya. Tidak akan bekerja sama dengan mereka. Aku benar-benar tahu salah, Ziyi. Maafkan aku. Ibu, mengapa kau harus membuat masalah seperti ini? Bukan ini buat rusak aku. Aku hanya ingin membantumu. Nenek, Samu, aku tidak punya ibu lagi. Ayo pergi. Halo, ini milikmu. Limanki. Kenapa kau di sini? Bagaimana bisa kau tinggal di apartemen mewah ini? Beberapa bulan tidak bertemu. Kau sudah sukses seperti ini. Tanpa aku, kau tak akan seperti hari ini. Kau sekarang jadi sangat kaya. Lebih baik pinjamkan aku uang. Biarkan aku bangkit kembali. Mengapa aku harus membantumu? Letakkan barangnya. Pergi dari sini. Sayang, kenapa berdiri lama di depan pintu? Dia tidak mau memberikan barangnya kepadaku. Si tukang kirim yang menjijikkan. Masih saja sedikit uang untuk mengusirnya. Kalian berani menghinaku seperti ini, Limanki. Ini semua salahmu. Pergi jadi pelakor. Nenek, aku tidak mau lagi hidup menggelandang. Celaka. Ayahmu masuk penjara. Tidak tahu kapan akan keluar. Perusahaannya bangkrut. Rumah pun dilelang. Aku sudah tua begini. Masih harus tidur di jalanan. Nenek, bagaimana kalau kita minta maaf pada ibu? Ibu pasti akan memaafkan kita. Ibumu tidak sebaik itu. Nenek, lihat. Itu sepertinya ibu. Ayo, kita minta uang darinya. Ibu, aku Hao, Sisi. Hei, kau menghancurkan keluargaku. Mau hidup enak sendiri. Tidak mungkin. Nenek, ada orang tidak. Tolong, selamatkan nenekku. Nenek. Ziyi, baik di saat senang maupun susah, baik miskin maupun kaya, sehat maupun sakit, aku akan selalu mencintaimu, menghargaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.